nggak sih kamu kepikiran bahwa Tuhan tuh memang ada? Kenapa masih banyak orang yang mempertanyakan hal itu? Atau sebenarnya Tuhan itu benar-benar ada ataukah tidak? Mungkin sebagian dari kita banyak banget yang mempertanyakan hal itu dalam hati kita, mungkin dalam pemikiran kita sendiri. Dan fun fact ya guys, banyak banget dari orang filosofi ilmuwan yang berkata bahwa Tuhan tuh sebenarnya memang ada, tapi kita tidak menggunakan logika kita. Halo semuanya, kamu lagi di Cekak Podcast Cerita GAK. Teman-teman, kita hari ini mau ngobrol nih tentang pertanyaan, pengalaman yang ada yang sering kita pikirkan. Tapi jangan banget kita ketahui. Nah, teman-teman, di episode ini kita akan membahas tentang eksistensi Tuhan berdasarkan ontologis. Nah, penasaran nggak sih teman-teman? Penasaran dong pasti kan? Tapi teman-teman, saat ini saya tidak sendirian untuk membahas sesuatu hal yang sangat besar ini ya. Apalagi pertanyaan tentang keberadaan Tuhan gitu. Kali ini saya akan ditemani salah satu narasumber yang sangat-sangat berpengalaman ya. Kita udah undang jauh-jauh nih guys. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Dani Nurfadi. Oke, apa kabar Gusel? Tuhan baik. Ya, itu kan ya. Terima kasih nih Gusel sudah mau meluangkan waktunya untuk di podcast Tidur Hari ini. Ya, kayak Gusel. Kita mau ngobrol nih, tadi kan saya sudah bahas tentang Biturnya ini membahas eksistensi Tuhan berdasarkan ontologis Musa. Coba kalau Musa pikirkan ya, mungkin jawab dengan jujur Musa. Pernah nggak sih Musa mempertanyakan atau berada di fase bahwa Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak? Untuk semua orang pernah mengalami kalau saya pribadi itu ketika remaja yang misalnya masih masa pencarian jati diri ya. Tentu sebagai anak remaja yang ingin bebas dan dengan pikirannya yang didasarkan pada pikirannya sendiri, maka tentu hal itu juga pernah menjadi satu pertanyaan. Atau juga bisa jadi ketika satu waktu ada satu pergumulan yang berat, ya. Kalau pertanyaan itu bukan untuk meragukan Tuhan, tapi satu ungkapan hati di tengah-tengah pergumulan itu yang sebenarnya sedang mencari dan mencoba untuk meneriakkan sesuatu yang penting yang mau disampaikan kepada Tuhan. Maka ya saya pernah mengalami dan mempertanyakan tentang hal itu, ya. Tapi bukan sebagai bentuk keraguan atau ketidakpercayaan tentang Tuhan itu sendiri. Oke, Iya. berarti Musa memang di masa remaja yang masih labil lah gitu istilahnya, Musa ya masih mempertanyakan hal itu. Oke, mungkin pernah nggak sih mungkin Musa terbesit atau terpikir gini, ada orang yang bertanya sama Musa, kira-kira nih apakah Tuhan itu sebenarnya benar-benar ada atau bagaimana gitu. Ketika nih misalnya saya bertanya sama Musa, Iya. Tuhan tuh sebenarnya ada atau tidak? Nah, Iya. bagaimana cara tanggapan Musa menjawab orang-orang itu gitu? Iya. Pernah ada satu anak muda, satu waktu ketemu dengan saya, lalu kemudian mengajukan pertanyaan itu kepada saya, ya. Dan saya menjawab pertanyaan itu dengan satu ilustrasi, ya, yaitu tentang angin. Contoh begini, kita pernah enggak melihat angin itu bentuknya seperti apa? Tidak, Musa, tidak Nggak bisa. pernah ya. Nah, tapi kita bisa merasakan angin itu ada enggak? Bisa Bisa merasakan. ya, karena kita bisa merasakan ketika dia bertiup ya, Ya. dia sedang berhembus, kita bisa merasakan keberadaan dari angin itu. Bahkan angin itu sendiri ketika dia bertiup, dia membawa sesuatu misalnya di dekat jalur, di mana jalan di mana dia berhembus itu ada bau sesuatu yang ada di daerah situ, maka ketika dia berhembus ke arah kita juga bisa merasakan bagaimana angin itu berhembus, bukan hanya angin kita rasakan, tapi juga kita bisa merasakan bau yang dibawa oleh Angin angin tersebut. itu. Jadi gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa memang Tuhan itu kita tidak bisa lihat,
ya, secara kasat mata. Karena Tuhan itu adalah roh, bukan dalam bentuk fisikal gitu ya. Tapi sekalipun Tuhan itu adalah roh, kita tetap bisa percaya dan merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dan dia bukan satu keberadaan yang abstrak, tapi dia adalah sesuatu yang real, pribadi, satu pribadi yang real, yang ada bersama dengan kita, dekat dengan kita. Jadi saya jelaskan kepada pemuda yang bertanya kepada saya, dan saya mencoba untuk menunjukkan kepadanya bahwa sekalipun kita bisa mempertanyakan Tuhan, tapi keberadaan Tuhan itu tidak bergantung kepada kita percaya atau tidak tentang dia ada atau tidak. Karena keberadaan Tuhan itu ya bukan bergantung kepada sesuatu yang berasal dari luar dirinya, tapi ya bergantung kepada dirinya sendiri. Ya, keberadaan Tuhan itu tidak perlu dibuktikan, karena sekalipun orang bisa membuktikan Tuhan tidak ada, tapi dia tetap ada. Ya, dia tetap ada karena dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Allah yang ada dengan dirinya sendiri. Berarti bagi Musa Ya. gambarannya itu sebagai hembusan angin yang membawa Ya, bau itu, dan angin, itulah ya. seperti roh kudus ya gitu Ya. Musa ya. Bukan hanya Roh Kudus, tapi Oke. kan Allah itu kan dalam konsep iman Kristen itu kan Tritunggal ya. Jadi bukan hanya Roh Kudus saja, tapi keberadaan dari 3 pribadi di dalam satu Allah itu eksis di dalam seluruh keberadaannya, seperti itu. Oke. Iya. Oke Musa. Tadi kan udah Musa bilang nih bahwa seperti gambarannya angin ya teman-teman ya. Iya. Dan pemikirannya mungkin sekarang nih banyak banget nih Musa, mungkin anak-anak muda yang berpikir seperti tadi misalnya kata Musa bahwa Tuhan itu ada dan Iya. tidak ada gitu kan Musa ya, tidak bisa kita buktikan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pikirkan secara logika, nih anak-anak muda kan mungkin atau Iya. orang tua berpikir secara logika gitu ya Musa ya. Bisa nggak sih Tuhan itu dipakai, kita tuh lihat itu sebagai logika manusia gitu, di luar kata manusia lah gitu, logika Iya, manusia gitu. iya. Gimana Secara Musa? logika ya. Ya, karena gini Musa, ada salah satu menarik nih dari Anselmus ya Musa ya. Kalau kita sederhanakan itu dia bilang Tuhan tuh mudah dipahami secara pribadi, yang paling sempurna. Paling sempurna nih Musa, Ya, bahwa Tuhan ya, tuh paling sempurna. Yang mungkin ada sesuatu lebih besar dari dia gitu. Gimana tuh Musa? Iya, kalau kita berpikir tentang Tuhan secara logis atau berdasarkan logika, menurut saya ya kita punya kemampuan itu untuk memikirkan Tuhan secara logika, atau Tuhan itu logis atau tidak logis gitu ya. Ya. Karena ya kita sendiri sebagai makhluk yang berpikir ya, atau yang makhluk logis, artinya makhluk yang mempunyai logika, pikiran, akal budi. Betul. Nah, dan kalau kita merujuk kepada penciptaan manusia, maka kita tahu bahwa akal budi itu adalah sumbernya dari Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, atau sifatnya Allah. Dan salah satu sifatnya Allah itu kan adalah dia adalah Allah yang berpikir, yang logis gitu ya. Nah, maka tentu kalau kita berpikir apakah Allah itu, keberadaan Allah itu dapat dibuktikan berdasarkan logika, menurut saya bisa. Kenapa Tapi Musa? tapi ada tapinya ya. Bukan Ada berarti tapinya, oke. akal budi atau pikiran manusia atau logika manusia itu bisa menjangkau Allah secara utuh, sempurna. Itu tidak mungkin ya. Nah, karena kita ingat dalam Ulangan 29 ayat 29 mengatakan ya, apa yang dinyatakan itu adalah bagi kita dan keturunan kita, sedangkan yang tersembunyi itu adalah bagi Allah. Artinya, pemahaman kita tentang Allah, kita dapat berpikir tentang Allah secara logis, itu sejauh Allah menyatakan diri kepada kita. Nah, tetapi sesuatu yang tidak dinyatakan oleh Allah kepada kita tentang dirinya, maka itu adalah satu rahasia yang kita tidak bisa jangkau, kita tidak bisa pikirkan. Karena itu di luar logika kita, luar kemampuan akal budi kita. Jadi menurut saya, kita dapat memikirkan tentang Allah, atau kita pakai istilah mengenal Allah, sejauh mana dia menyatakan diri kepada kita. Ya, dan tentu pengenalan yang benar itu adalah
penyataan diri Allah yang diberikan kepada kita di dalam Alkitab firman Tuhan, ya. Karena kalau di luar Alkitab tentu penyataan diri Allah itu sesuatu yang masih bersifat abstrak, sesuatu yang tidak jelas begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tadi Oke. Musa bilang menyatakan ya Musa Nah, ya. Bagaimana menyatakan tuh bagaimana Musa? Sedangkan kita kan kata Musa Iya. tidak bisa diberikan secara logika gitu Iya. Musa. Jadi gimana menjelaskannya gitu Musa? Ya, penyataan diri Allah ya. Mm-mm. Penyataan diri Allah atau wahyu Allah. Nah, sebenarnya ini panjang sekali kalau kita mau bahas semuanya gitu ya, teman-teman ya. Tapi singkatnya begini, penyataan diri Allah itu dapat dibedakan jadi dua, yaitu penyataan diri secara umum dan penyataan diri secara khusus, penyataan diri Allah secara khusus gitu ya. Penyataan diri Allah secara umum itu berbicara tentang bagaimana Allah mewahyukan dirinya atau menyatakan dirinya melalui ciptaan, yaitu adalah penyataan umum, atau melalui hati nurani manusia, ya, yang ada di dalam diri setiap orang. Nah, itu adalah penyataan yang bersifat umum, artinya semua orang punya penyataan itu, ya. Maka kalau kita lihat alam ciptaan Tuhan, lihat gunung misalnya, kita ingat, oh gunung ini indah ya, gunung ini bagus sekali pemandangannya. Kenapa bisa seperti itu? Tentu ada yang sudah menciptakannya, membuat gunung itu menjadi ada. Waktu kita lihat bulan pada waktu malam, maka tentu kita akan berpikir, kenapa bulan itu bisa ada, ya? Dan kenapa dia pada malam hari terang? Oh tentu karena ada satu pribadi yang tidak kelihatan, yang sudah membuat atau menciptakan bulan itu menjadi ada. Nah, jadi penyataan secara umum dimiliki oleh semua orang, ya, tanpa kecuali semua manusia memiliki penyataan umum itu. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang menyangkali, menyangkali karena berpikir itu adalah sesuatu yang tidak logis, kembali lagi. Nah, tapi yang kedua, ada penyataan diri Allah yang khusus, yaitu apa? Ada dua, yaitu melalui Alkitab firman Tuhan, ya, di mana di dalam Alkitab firman Tuhan itu Tuhan menyatakan dirinya, ya, kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan, kita akan dapat mengerti tentang Allah, ya, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan tentang dirinya di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Tapi yang tidak kalah penting, penyataan diri Allah yang khusus yang kedua itu adalah di mana Allah menyatakan dirinya melalui pribadi anaknya, ya, Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, ya. Kalau Alkitab tadi adalah firman yang tertulis, ya, yang sedangkan Yesus adalah firman yang hidup, ya, atau hikmatnya Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan Allah, ya, menyatakan diri Allah kepada kita. Maka kita ingat firman Tuhan mengatakan, ya, barang siapa yang mengenal anak, maka dia mengenal Allah, ya. Barang siapa yang ada di dalam anak, maka dia memiliki Allah itu di dalam dirinya. Jadi penyataan diri Allah itu adalah berbicara tentang bagaimana Allah yang transenden, artinya tidak bisa dilihat itu, ya, mau menyatakan dirinya kepada kita, ya, supaya kita bisa mengenal Dia. Ya, menurut saya itu lebih sederhananya seperti itu. Ya. Contohnya Musa menyatakan dirinya kepada kita. Bagaimana tuh Musa? Mungkin anak muda tuh merasa aku beribadah datang. Iya. Itu salah satu mungkin kayak ya udah aku percaya Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita gitu. Tapi contoh gitu loh Musa. Mungkin anak muda tuh pengen contohnya gitu. Kalau misalnya bilang Alkitab dan segala macam, ya pasti mereka tahu gitu kan. Dan Tuhan Yesus juga bilang dia hadir gitu. Tapi kan zaman sekarang kita hanya mengandalkan firman Tuhan gitu loh Musa. Iya. Kalau contoh secara real, contoh begini ya, kita bisa bernafas itu karena ada apa? Ada hidung. Karena ada oksigen, ya kan? Hidung tadi. Karena ada oksigen, ya. Kita bisa menghirup oksigen. Tapi pernah kita bertanya oksigen itu dari mana? Siapa yang membuat oksigen itu jadi ada? Mungkin orang secara ilmu pengetahuan orang akan mengatakan oksigen itu kan adalah proses dari asimilasi, ya, proses dari fotosintesis, ya kan, dari tumbuh-tumbuhan yang mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Tapi pertanyaannya lebih lanjut lagi, siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan?
Apakah tumbuh-tumbuhan itu bisa muncul secara sendirinya, langsung tumbuh sendiri tanpa ada yang membuat tumbuh-tumbuhan itu sejak awal? Oke. Enggak kan? Enggak, Nah, pasti jadi Tuhan. proses artinya begini, semua proses yang ada di dalam dunia ini itu tidak bergerak sendiri, tetapi ada satu pribadi yang menjadi penyebab pertama yang membuat semua itu menjadi ada, ya, yang atau yang dalam bahasa kita itu menciptakan sesuatu, maka kemudian akhirnya itu membuat semua proses yang ada di dalam dunia bergerak, berjalan, ya, sesuai dengan apa yang telah dirancangkan oleh Sang Pencipta itu sendiri, termasuk oksigen, ya. Ya. Maka kita bisa menghirup oksigen dengan bebas dan dengan itu kita bisa hidup. Nah, itu salah satu contohnya, teman-teman. Jadi, menurut saya memang sekalipun Allah itu tidak bisa kita rasakan karena kita tidak bisa melihat Tuhan, ya. Ya. Tapi keberadaannya, karyanya, pribadinya itu ada di sekitar kita, ya, dalam hidup kita. Maka Tuhan itu tidak jauh, tapi Dia dekat dengan kita. Kita. Dan itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Kita bisa percaya dan menerima, mengakui bahwa Tuhan itu ada. Oke, berarti kuncinya tuh percaya Musa ya. Ya, tentu, Dan ya. memiliki iman juga perlu nggak kira-kira Musa? Ya, Bagi iman itu kan Musa. percaya. Jadi Oke. segala sesuatu memang harus dimulai dari percaya dulu, ya. Karena kita tidak akan bisa mengerti secara penuh dan menerima satu kebenaran kalau tidak didasarkan kepada percaya. Tadi kan diangkat tentang Anselmus, ya. Nah, ada satu pernyataan yang penting dari Anselmus. Dia mengatakan begini, kita dapat mengerti karena kita percaya, ya. Jadi sesuatu itu harus dimulai dari percaya dulu, iman, ya, dari iman. Karena iman itulah yang akan memampukan kita untuk bisa mengerti, termasuk hal-hal yang memahami dan mengerti, percaya tentang hal-hal yang berada di luar diri kita, di luar kemampuan kita, di luar realitas kita, gitu ya. Kenapa? Iman penting. Harus dimulai dari iman. Karena kembali lagi dalam konsep dalam konsep ajaran Kristen, iman itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan, ya. Maka iman yang bersumber dari Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan iman di dalam hati kita, bagaimanapun seseorang mencoba untuk mencari Tuhan, ya, mencoba untuk mengenal Tuhan atau mengerti tentang Tuhan, dan bahkan kemudian sampai kepada dia mau mengakui Tuhan itu ada atau tidak, itu tidak akan mungkin dapat terjadi kalau tidak dimulai dengan iman, ya. Nah, maka kita melihat ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya ateis, Ya. yang tidak percaya Banyak Tuhan, banget. kan? Nah, kenapa mereka bisa akhirnya menyebut diri mereka ateis? Kata ateis itu artinya a, ya, dan theos, ya kan? A itu tidak, ya. Theos itu arti Tuhan, artinya tanpa Tuhan, ya. Tidak percaya atau bisa dalam pengertian lebih ini lagi, tidak percaya Tuhan itu ada. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ya kembali lagi, karena mereka tidak menerima wahyu itu, ya, tidak menerima iman itu, ya. Maka akhirnya mereka tidak bisa mengerti dan mengenal Tuhan itu ada atau tidak, dan mereka juga tidak bisa percaya tentang Tuhan itu ada atau tidak. Ya, Gitu, jadi seperti oke. itu. Jadi bisa bilang iman dan percaya Musa ya. Pokoknya kalau kita sudah Ya. percaya, berarti iman kita sudah mempunyai Ya, iman gitu. ya. Tapi kenapa nih Musa? Di sebagian banyak orang anak-anak muda, mungkin lebih ke anak muda ya Musa. Ya. Aku beriman, aku percaya Tuhan, Mm-mm. tapi dia masih ragu Musa. Hmm. Nah, mungkin dari pengalaman kehidupan dia kah, lingkungan, kita nggak tahu ya lingkungan Ya, keluarga mereka ya, atau ya. bagaimana, dan mungkin pernah kecewa atau mungkin kayak sakit hati dengan Tuhan gitu, mungkin kayak anak muda ini permasalahannya mungkin aku sudah berdoa sama Tuhan, Iya, kayak iya. aku sudah minta tapi Tuhan tidak kasih ke aku. Iya. Jadi aku tidak merasa bahwa Tuhan tuh ada, tapi aku percaya kalau Tuhan, aku percaya dan memiliki iman itu, kalau Tuhan tuh memang Iya. akan ada segala macam. Tapi ketika aku kayak gitu ya aku nggak percaya. Gitu. Ya. Nah, memang kalau kita mau berpikir tentang Tuhan berdasarkan pengalaman, itu juga adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena
bagaimanapun kita harus menyadari bahwa pengalaman kita itu terbatas kan? Pengalaman kita itu terbatas kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana pengalaman yang terbatas itu mau mengukur Tuhan yang tidak terbatas? Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, karena itu mengenal Tuhan tidak bisa didasarkan kepada pengalaman seseorang, ya, tidak bisa didasarkan kepada pengalaman seseorang, karena pengalaman itu bersifatnya subjektif, ya, sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai ukuran atau nilai standar yang kuat untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak, gitu ya. Karena contoh gini, pengalaman Valen misal tentang makan burger. Ya, dengan pengalaman saya makan burger, bisa sama enggak? Beda. Bisa beda kan? Dari Karena rasanya beda. ya Valen punya punya perasa yang khas sendiri kan? Saya juga begitu. Maka ketika Valen makan burger, Valen bisa bilang, burger itu enggak enak. Ya. Karena Valen enggak suka burger, gitu kan? Rasanya tidak enak. Tapi kalau saya yang suka burger, saya akan mengatakan, burger itu enak. Dan saya suka. Karena kan subjektif ya, artinya tidak bisa dijadikan sebagai satu standar untuk mengukur satu kebenaran begitu. Kemudian juga kembali lagi kepada logika. Logika manusia juga terbatas ya, dan itu juga seringkali subjektif juga. Tergantung bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan seseorang ya. Nah, maka cara dia berpikir berdasarkan latar belakang pendidikannya tentu berbeda dengan cara berpikir orang yang mungkin pendidikannya berbeda dari si A, ya, si B tentu berbeda dari si A, dan itu juga subjektif. Maka mengukur atau menilai keberadaan Tuhan itu tidak bisa dimulai dari diri kita, tapi tetap harus dimulai dari mana? Dari Tuhan, ya, dari penyataan diri Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Itu harus dimulai dari itu. Maka bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Nah, gimana tuh Musa? Ya, menurut saya seperti yang dikatakan, yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, ya kita bisa mengenal Tuhan, ya sejauh mana kita bergaul dan membuka diri kita kepada penyataan diri Allah, ya penyataan diri Allah kepada kita. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan penyataan diri Allah itu ada dua, penyataan umum dan penyataan khusus, ya kan? Penyataan umum itu bisa dipakai untuk menjadi satu ukuran untuk bisa mengenal Allah, alat untuk mengenal Allah, tapi itu juga terbatas. Nah, lalu yang harusnya kita pakai untuk bisa menjadi satu alat yang kita bisa gunakan untuk bisa mengenal Allah itu apa? Alkitab, firman Tuhan. Nah, maka pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dibangun oleh pikiran manusia yang terbatas. Tidak juga bisa dibangun berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang juga terbatas, atau berdasarkan perasaan seseorang yang tidak tetap, ya kan, yang selalu berubah-ubah. Hari ini Valen bisa senang, besok bisa sedih, gitu kan. Hari ini waktu senang, ya karena Valen sedang senang, maka bisa mengatakan, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Tapi ketika sedang punya masalah yang berat, pergumulan yang berat, dan merasa sepertinya Tuhan itu tidak ada di situ, maka Valen bisa mengatakan, oh Tuhan itu tidak ada di sini, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak peduli kepada saya. Nah, seolah-olah keberadaan Tuhan itu ditentukan oleh apa? Pikiran kita, perasaan kita, atau pengalaman kita. Tapi itu sesuatu yang jelas bukan sesuatu yang yang benar ya. Karena kalau itu dijadikan sebagai ukuran, ya bagaimanapun manusia itu akan selalu berubah-ubah, dan pasti hari ini dia bisa mengatakan, oh ya Tuhan ada, besok dia akan bisa mengatakan Tuhan tidak ada, begitu ya. Maka menurut saya, yang paling benar, yang paling tepat untuk bisa kita mengenal Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri, Alkitab. Maka orang yang membaca firman Tuhan pasti ya akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus ya. baca firman Tuhan, ya. Oke. Sebenarnya belum menjawab Musa tadi saya ya. Dan balik semua yang tadi Musa bilang ada dua cara dan segala macam. Apakah masih wajar sebagai seorang
Kristen yang mempercayai Tuhan Yesus gitu maksud saya, masih ada keraguan di dalam diri kita. Itu wajar atau tidak? Dan Ya, tadi kan Musa ada singgung tentang ateis gitu maksud saya. ya, ya. Apakah kita termasuk golongan ateis nih? Karena kita mempertanyakan dan Ya, merasakan gitu. ya. Meragukan dengan tidak percaya ini agak mirip, tapi menurut saya beda ya, beda ininya, beda penilaiannya ya. Oke. Eh, Sebagai manusia kita bisa meragukan Tuhan enggak? Bisa. Bisa. Karena itu manusiawi ya. Itu manusiawi. Dalam natur kita, keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, ya tentu dosa itu seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Maka kan Alkitab bilang, ya dosa itu harus diselesaikan supaya kita akhirnya ya dapat melepaskan penghalang itu sehingga kita bisa mengenal Tuhan dalam hidup kita. Dan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, kemudian yang kedua menurut saya manusia itu kan selalu dikuasai oleh atau dikendalikan oleh 3 hal tadi, yaitu pikirannya, perasaannya dan pengalamannya. Nah, maka berdasarkan ketiga hal yang ada dalam diri manusia yang selalu berubah itu, maka manusia itu bisa terus berubah-ubah ya di dalam relasinya dengan Tuhan atau pengenalan tentang Tuhan. Tapi menurut saya, walaupun begitu, orang yang percaya Tuhan, ya orang yang mengenal Tuhan, orang yang sudah mengalami Allah itu dalam hidupnya, menurut saya tingkat keraguannya itu tidak akan membuat dia sampai kemudian akhirnya tidak percaya Tuhan itu ada, atau membuat dia berubah menjadi seorang yang ateis. Ya, kalau dia sungguh-sungguh berakar di dalam imannya yang kuat kepada Tuhan, seperti itu. Tapi kalau imannya tidak kuat, ya itu pasti bisa ada kemungkinan dia akan kemudian meninggalkan Tuhan dan menjadi seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ya, nah jadi maka kembali lagi sejauh mana kita berelasi dengan firman Tuhan yang adalah penyataan diri Allah yang memang diberikan kepada kita khusus gitu ya. Dan sejauh itu juga kita akan ditolong, dimampukan untuk kita bisa menerima, mengenal Tuhan ya dalam kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada dan Dia memang ada ya dalam hidup ini. Ya. Oke, berarti pokoknya sebagai anak muda harus tetap Ya. berpegang teguh sama firman Tuhan karena Ya. itu sangat penting Musa ya. Ya. Nah, Musa, sedikit lagi pertanyaan nih Musa. Ya. Banyak banget anak muda tadi kan Musa bilang tidak bisa dibuktikan ya Musa ya. Tapi anak muda ini kekeh sekali Musa. Aku mau Tuhan tuh dibuktikan gitu. Kalau dia tuh benar-benar ada gitu. Iya. Banyak banget pertanyaan yang terus muncul di kalangan anak muda gini Tuhan. Musa, kayak aku mau mencobai Tuhan lah gitu loh. Aku pengen mencari kepastian. Pokoknya Tuhan tuh selalu ada buat aku gitu. Oke, hari ini aku tantang Tuhan gitu. Misalnya dia menantang nih Musa misalnya. Aku pengen Tuhan tuh kalau memang Tuhan benar-benar ada di sini, aku mau dia datang kepada di dalam mimpiku gitu misalnya. Gimana Musa? Tadi saya bilang Tuhan tuh bisa dibuktikan keberadaannya. Bukan berarti walaupun Tuhan itu adalah roh yang tak kelihatan, tapi dia tetap bisa dibuktikan keberadaannya. Karena kalau kita ada sampai hari ini pun juga karena Tuhan kan. Kita hidup itu juga karena Tuhan. Betul. Hidup kita adalah dari Tuhan, gitu ya. Mencobai Tuhan. Nah, teman-teman harus hati-hati ya, hati-hati dengan kata mencobai. Karena kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Artinya begini, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi kita. Tapi bukan berarti kasihnya itu bisa dipermainkan. Ya, kasih Allah itu bukan berarti kasih Allah itu bisa diperlakukan sesuka hati kita. Ya, kita bisa berbuat sesuatu sesuka hati kita kepada Allah, tidak bisa begitu, ya. Nah, maka kita tidak bisa mencobai Tuhan, ya, karena memang Dia tidak bisa dicobai. Sekalipun mungkin ya kita mau mencobai Tuhan, tapi Tuhan itu tidak bisa dicobai karena memang Dia itu adalah pribadi yang tidak akan mungkin bisa berubah ya. Contoh begini, mungkin saya lah misalnya ya,
Ketika saya punya satu pergumulan, lalu saya sudah berdoa, saya sudah minta Tuhan tolong, lalu kemudian setelah sekian waktu saya berdoa, Tuhan tuh enggak menjawab seperti yang saya harapkan. Lalu kemudian dalam hati saya ngomong, ya saya bicara, saya katakan, kalau begitu saya akan menantang Tuhan. Karena Tuhan tidak dengar saya, maka saya tidak akan pernah ke gereja lagi. Saya tidak akan pernah melayani Tuhan lagi sampai Tuhan menjawab seperti yang saya minta. Banyak Kira-kira itu anak muda. itu benar enggak? Tidak sebenarnya Musa, tapi Sebenarnya tidak, ya. kalau anak muda pasti mengatakan pemikirannya lagi Ya, tadi Musa, pasti pemikirannya ya itu, itu ya. benar gitu, Ya, karena aku pengen mencobai ya, Tuhan kayak gitu ya. kan. Nah, sebenarnya itu kita bukan sedang mencobai Tuhan, tapi kita sedang mencobai diri kita sendiri. Dan bukan hanya sekedar mencobai diri kita, tapi kita sedang mencelakai diri kita sendiri. Ya, Oke. kita sedang mencelakakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu ketetapannya itu pasti, tetap, tidak akan mungkin berubah. Tuhan tidak akan berubah karena kita, ya. Tuhan tidak akan mungkin bisa diubah oleh karena tantangan kita atau ancaman yang kita berikan kepadanya. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, tetap bagaimanapun kita menantang Tuhan, Tuhan tidak akan melakukan seperti yang kita mau, karena itu bukan kehendak Tuhan. Karena Allah itu bekerja bukan berdasarkan kepada keinginan kita atau kehendak kita, tapi didasarkan kepada kehendaknya sendiri dan sifat-sifat yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi itu tidak akan mengubah apa-apa. Justru dengan cara itu justru kita sedang mendatangkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita. Nah, karena itu menurut saya tindakan kata mencoba itu tidak tepat dan tidak seharusnya dilakukan, ya. Karena ya Tuhan tidak bisa dicobai oleh apapun, ya. Dan itu lebih baik apa? Ya lebih baik dalam situasi seperti itu ya belajar taat, belajar percaya, belajar meyakini Tuhan itu, Tuhan yang baik itu, ya, akan menyatakan ya maksud dan rencananya yang baik bagi kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita, ya. Nah, karena itu yang benar itu apa? Ya, kalau ini bukan kehendak Tuhan, ya sudah, aku terima. Karena aku tahu sekalipun Tuhan tidak menjawab seperti yang aku mau, yang ku kehendaki, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada apa yang aku pikirkan, daripada apa yang aku mau, aku inginkan. Ya, nah seperti itu sikap yang benar menurut saya. Oke, jadi bagi Ya. teman-teman berarti jangan mau mencoba diri sendiri, itu Ya. karena melukai diri sendiri juga Ya, Musa ya. ya, betul. Tapi Jangan kita mencobai harus, Tuhan. nah, jangan Ya, mencobai karena Tuhan itu juga. kita bukan sedang mencobai Tuhan, tapi mencobai diri kita sendiri dan mendatangkan celaka untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus Ya. taat ya Musa ya. Ya. Oke. Nah, Musa. Ada pertanyaan lagi nih Musa Ya. timbul. Mungkin kita melihat situasi dunia nih Musa ya. Di orang-orang luar sana yang mungkin sudah dewasa, bukan kalangan anak muda nih Musa, tapi orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita dan segala Ya. macam. Mereka ini menyangkut pautkan dengan masalah dunia saat ini Ya. Musa. Ya salah satunya mungkin perang dan segala macam Musa ya. Mereka sangkut pautkan gitu. Harusnya kan Tuhan itu ada di dunia ini, maksudnya di bangsa kita ini. Ya. Dia harus menyelesaikan itu gitu. Harus Ya. tengah-tengah kan Tuhan tadi bilang ya bisa Ya. dibuktikan dan bisa dirasakan gitu lah Musa ya. Ya. Kalau kita mempunyai iman. Nah, menurut Musa tuh kayak mana sih? Apakah memang sebenarnya pencarian tentang esensi Tuhan ini tuh pada akhirnya adalah pembuktian gitu, atau suatu hal yang Ya. untuk manusia membuka diri untuk mencari-cari lagi gitu Ya. loh. Gimana Musa? Ya, pencarian akan Tuhan itu tidak selalu berbicara tentang pembuktian. Karena sekali lagi, terbukti atau manusia bisa membuktikan atau tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada, dia tetap ada. Ya, karena dia bukan objek studi atau empiris ya, ilmu pengetahuan, bukan. Bukan juga ilmu pengetahuan. Tuhan itu bukan satu benda yang bisa diteliti dan atau sesuatu nilai yang bisa ditentukan benar atau tidak, karena di dalam diri Allah yang ada cuma kebenaran, ya. Dia pribadi yang benar dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi pembuktian tentang Allah itu sebenarnya adalah satu sikap
kekanak-kanakan dari manusia Oh. yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya lebih hebat. Karena kalau seseorang bisa membuktikan ya dengan caranya untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, menurut saya yang sedang dibuktikan itu bukan Allah. Ya, Jadi apa Musa? karena ya berarti dia lebih yang bisa membuktikan Allah itu ada lebih besar daripada Allah Allah itu sendiri. sendiri, ya kan? Heeh. Artinya kalau saya misalnya saya bisa buktikan Allah itu ada dengan cara apa yang saya bisa lakukan untuk membuktikan nih dengan cara ini saya bisa membuktikan Tuhan itu ada. Berarti saya lebih besar daripada Allah itu Allah sendiri dan sendiri. itu bukan Allah. Ya, karena Allah itu lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Maka kembali lagi, kebenaran Tuhan, keberadaan diri Allah, kebenaran dan keberadaan yang ada di dalam dirinya, itu tidak ditentukan oleh apapun juga. Semua itu hanya didasarkan kepada dirinya sendiri. Ya, Allah ada karena dia ada dengan dirinya sendiri. Ya, tidak membutuhkan manusia untuk membuat dia bisa menjadi ada, kan? Tidak juga bisa membutuhkan pengesahan dari manusia untuk menunjukkan betul dia adalah Allah, gitu kan? Tidak perlu itu, ya. Karena itu sekali lagi itulah tadi yang saya bilang itu adalah sikap kekanak-kanakan dari manusia yang berpikir seolah-olah dirinya pintar, berhikmat, bijaksana, ya, bahkan melebihi Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah satu dosa yang serius, ya, satu dosa yang serius yang menurut saya kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, ya, karena kita pada akhirnya bukannya sedang mengejar pembuktian tentang Tuhan, tapi justru kita sedang merendahkan Allah itu sendiri dalam hidup kita, ya, merendahkan statusnya, tempatnya di dalam kehidupan kita, dan bahkan lebih parah lagi kita sedang terjebak dalam dosa penyangkalan, ketidakpercayaan, ya, dan itu adalah sesuatu yang serius, ya kan? Karena ya kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ya, berarti ya kita tidak ada harapan dalam dunia ini. Gak punya ya. iman juga Musa ya? Ya, iman itu ya karena kita tidak percaya kan? Iya. Jadi ya menurut saya sih itu sesuatu yang justru sebenarnya tidak logis. Jadi manusia kan seringkali berpikir logis, tapi sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh manusia itu menunjukkan ketidaklogisan yang ada di dalam dirinya. Ya. Oke, Musa, berarti pertanyaan yang sudah kita pertanyakan ini berarti bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah biasa, sudah banyak dipikirkan bahkan dibicarakan oleh kalangan orang-orang ya seperti kita inilah gitu Musa ya. Terima kasih buat Musa sudah menyempatkan waktunya hari ini. Sungguh menarik ya teman-teman topik hari ini, obrolan kita hari ini. Kita banyak belajar bahwa tentang keberadaan Tuhan itu sebenarnya antara iya dan tidak gitu Musa ya. Tapi kita keberadaan Tuhan itu bukan iya dan tidak. Tuhan itu ya dan amin. Kitanya yang seringkali dengan pikiran kita terbatas berpikir tentang Tuhan itu ya dan tidak gitu ya. Yang membuat Tuhan itu ya dan tidak kita. Bukan Tuhan, ya, bukan keberadaan eksistensi dari Allah itu sudah tetap sempurna, ya. Nah, seperti itu. Oke. Ingat ya guys, dicatat, jangan pernah mencobai Tuhan juga ya. Tadi kita banyak belajar, jangan karena perasaan kita, pengalaman kita jadi menutupi semua itulah ya, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi padahal Tuhan itu ada, iya dan amin. Ya teman-teman ya. Oke, demikian podcast hari ini. Banyak kita harus belajar. Banyaklah intinya, teman-teman boleh tulis di komentar. Asik. Belajar tentang apa ya guys. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.